Hai guys, hai teman-temanku semua, selamat pagi, salam mesra dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema bacaan sampingan pagi ini, saya akan membahaskan soul renewal ataupun pembaharuan jiwa. Teman-teman, di topik bacaan hari ini kita akan cuba menyelami perubahan-perubahan yang alam semesta ingin kamu laksanakan demi mencapai pembaharuan jiwamu. Dan dengan pembaharuan jiwamu yang baru ini, kamu akan kelihatan berbinar-binar di mata semua, khususnya di mata si dia. Kita teruskan saja kajian reading hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Nah, perlu saya terapkan, ini adalah bacaan umum yang menarik energi orang banyak. Ambil mana yang resonate sahaja dan singkirkan energi-energi yang tidak berkaitan. Teman-teman, saya mohon dukungan kalian semua buat channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baiklah teman-teman, kita akan mulakan ya. Kita cuba menarik energi kartu-kartu yang telah diarahkan ke kamu. Kita cuba lihatkan di sini ya. Pesan apakah yang ingin alam semesta sampaikan ke kamu detik ini as a soul renewal atau ke arah pembaharuan jiwa kamu? Pesan apakah yang ingin alam semesta sampaikan ke kamu detik ini as a soul renewal ataupun ke arah pembaharuan jiwa kamu? Wow, teman-teman, di sini ada Archangel Uriel, teman-teman ya. Your emotions are healing, which enables you to open to a greater love. I will help you release anger and forgiveness and unforgiveness from your heart and mind. Di sini teman-teman ada Archangel Uriel ya. Archangel Uriel ini dikaitkan dengan seorang angel yang sangat berilmu pengetahuan ya, seorang yang cukup bijaksana. Di sini sepertinya teman-teman ke arah pembaharuan jiwamu. Kartu ini mengarahkan kepada lebih ke arah emosi kamu detik ini ya. Saya menangkap energi beberapa di antara kamu yang dalam proses healing ya, ataupun sudah healing, dan dengan kehadiran Archangel Uriel ini akan membantu kamu ke arah cinta yang lebih mendalam, kasih sayang yang lebih besar. Ini juga akan membantu kamu teman-teman ya. Archangel Uriel akan membantu kamu melepaskan ataupun memasrahkan segala kemarahan ataupun sikap yang sukar untuk memaafkan seseorang ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi, kemarahan, frustasi, sukar untuk memaafkan seseorang ini akan dihilingkan ataupun akan disingkirkan dari hati dan jiwa kamu. Nah teman-teman, kad ini juga mengindikasikan dengan begitu kuat ya, untuk mencapai pembaharuan jiwa kamu di sini, kita perlu memaafkan orang lain. Begitu ya, kita perlu keluarkan segala kemarahan yang ada di hati kita. Nah dengan ini teman-teman ya, kamu akan mencapai ya ke arah pembaharuan jiwamu yang baru. Mungkin beberapa di antara kamu di sini masih sukar untuk melepaskan frustasi, memori yang lama, bagaimanakah kamu disakiti ya ketika kamu kecil. Mungkin ada inner child yang terluka, mungkin juga terluka daripada pasangan yang sebelum ini untuk kamu yang pernah bernikah, ataupun seperti saya sebutkan tadi ya, ada inner child yang terluka, pengalaman-pengalaman yang membuatkan kamu seolah-olah membenci keadaan sekeliling kamu. Nah di sini dengan kehadiran Archangel Uriel, kartu ini memang khususnya diarahkan kepada kamu teman-teman ya, untuk membantu kamu healing, mengeluarkan semua rasa kemarahan, frustasi itu dan menjadi a soul renewal, pembaharuan jiwamu. Nah, untuk mencapai ke arah ini, kamu perlu memaafkan orang sekeliling kamu dan memulakan hidup yang baru seperti itu ya. Nah, di sini ada Shanti yang bermaksud I am the angel of peace. I bring you new tranquility and a smoother road ahead. Shanti ini bermaksud peace teman-teman, kedamaian ya. Dan saya merasakan leluhur malaikat pelindung kamu bagi mewujudkan kedamaian ini di hati kamu ya. Kamu perlu belajar untuk memaafkan diri kamu dan memaafkan mungkin ya orang sekeliling kamu, seperti orang tua kamu,
keluarga kamu, adik-beradik kamu, kawan-kawan kamu, rakan sekerja, pasangan kamu dan sebagainya. Jikalau kamu sering seperti menyimpan di dalam hati dan membawa perasaan marah ini bertahun-tahun lamanya, ini akan menyukarkan kamu untuk memasuki babak baru. Kamu akan sukar untuk mengalami soul renewal ataupun pembaharuan jiwa kamu. Nah, teman-teman, in order to get into new soul renewal, kamu perlu menyingkirkan energi-energi yang lepas. Nah, seperti itu ya. Baik teman-teman, saya jarang menggunakan kartu-kartu ini teman-teman kerana tulisannya yang begitu kecil. Tetapi saya amat menyukai untuk menggunakan kad-kad ini. Kita cuba lihatkan teman-teman . Perubahan-perubahan apakah yang harus kamu wujudkan dalam kehidupan seharian kamu bagi mencapai soul renewal ataupun pembaharuan jiwamu? Apakah yang perlu kamu ubah di sini? Kita cuba lihatkan lagi ya. Perubahan-perubahan yang perlu kamu terapkan di dalam kehidupan seharian kamu bagi mencapai pembaharuan jiwamu. Selain daripada memaafkan dan juga bersikap seperti mendamaikan segala sesuatu. Shanti ini menunjukkan kepada ke arah leluhur ataupun malaikat pelindung yang ingin mewujudkan kedamaian, khususnya di hati kamu. Nah, ketika kamu merasa damai dengan hati kamu, kamu akan berdamai dengan keadaan. Di sini teman-teman ada dolphin Wah, tulisan ini memang cukup kecil Sebentar teman-teman, agak sukar untuk saya melihatkan ini. Healing wisdom surfacing. Stop and listen. Nah, di sini teman-teman kamu perlu seperti berhenti sejenak. Walaupun kehidupan kamu mungkin sangat-sangat sibuk detik ini kamu disarankan untuk breathe, bernafas, berhenti sejenak dan memikirkan dengan sebaik mungkin. Gunakan kebijaksanaan kamu dengan emosi kamu yang sedang kamu rasakan detik ini bagi memperbaharui jiwa kamu teman-teman Di sini saya merasakan kad ini menyarankan agar kamu cuba mendengarkan cuba mendengarkan apa yang dapat kamu dengarkan dari sekeliling kamu. Dengarkan intuisi, dengarkan orang sekeliling kamu dan serap apa yang baik teman-teman, energi yang baik dan seperti dolphin-dolphin ini mengalir hanya berenang secara bebas dan begitu santai sekali teman-teman mengikuti arus dan tidak seperti dalam keadaan tertekan. Di sini teman-teman, untuk menyembuhkan rasa luka di hati kamu kamu perlu menggunakan kebijaksanaan kamu. Dolphin ini merupakan haiwan yang cukup bijak teman-teman. Mereka dapat berkomunikasi dengan manusia dengan begitu baik. Maka kamu perlu menggunakan kebijaksanaan kamu ketika mencapai sebuah keputusan. Nah, dalam pembacaan saya yang sebelum ini kita jangan mengikuti rentak manusia yang lain teman-teman. Manusia lain lakukan ini, kita lakukan juga. Perlu gunakan kebijaksanaan kamu ketika kamu menjalankan kehidupan kamu seharian Di sini ada cat. Cat ini juga seekor kucing teman-teman yang juga menyimbolkan energi kebijaksanaan. Seorang yang cukup kreatif, have strength, faith and conviction in your begitu sukar sekali in your voice. It has never been more needed. Wow. Di sini teman-teman, gabungkan kebijaksanaan kamu dan kemampuan kamu untuk berkomunikasi. Nah, mungkin di sini teman-teman ada beberapa di antara kamu yang agak timid. Timid itu seperti mungkin jarang keluar rumah tidak bercampur dengan orang lain dan juga sangat takut untuk menyuarakan pendapat. Di sini teman-teman, gabungkan kebijaksanaan kamu, dengarkan apa yang dapat kamu dengarkan di sekeliling kamu, gunakan kebijaksanaan kamu dan berani menyuarakan pendapat. Di sini sebenarnya kamu seorang yang cukup pintar. Tetapi kamu seperti saya menangkap energi teragak-agak mudah ditakutkan, seperti kurang yakin untuk menyuarakan pendapat kamu. Di sini sebenarnya kamu mempunyai pendapat yang cukup baik. Kamu juga seorang yang bijaksana yang mempunyai sisi kreativiti kamu. Gunakan itu Gunakan segala sesuatu itu dan lihatkan dengan mata tajam kamu. Nah, seekor kucing juga mempunyai penglihatan yang cukup baik Mereka mempunyai penglihatan yang cukup tajam. Gunakan segala senses yang diberikan seperti mata kamu, pendengaran kamu, apa yang dapat kamu rasakan ke arah pembaharuan jiwamu. Di sini teman-teman, kita ada leaf cutter ant semut-semut ini selalunya dikaitkan dengan kerajinan, ketekunan bekerja teman-teman Let me see. Ask for help, seek support,
You are not alone. Ya, teman-teman. Kamu cukup tekun dan rajin, ya, gigih berusaha, tidak mengenal jerih payah, ya. Kamu sentiasa berusaha, tekun bekerja, very diligent, ya. Dan di sini kad ini menyarankan agar kamu mungkin jikalau kamu memerlukan bantuan, teman-teman, dapatkan bantuan, menyuarakan pendapat dan meminta bantuan orang lain. Jikalau kamu mungkin ditolak, minta bantuan sehingga kamu dapat diberikan bantuan. Jangan seperti merasakan kamu harus mengharungi ini sendirian. Saya merasakan banyak orang yang ingin membantu, tetapi mungkin kamu bersikap seperti lebih mengandalkan diri kamu, ya, tidak mahu membebankan orang lain. Mungkin juga kamu tidak yakin untuk bertanyakan, ya, atau meminta pendapat orang lain. Maka kamu seperti terus-terusan tekun bekerja berusaha sendirian. Di sini saya merasakan Archangel Uriel memberikan bantuan, bukan saja mencerahkan lagi kebijaksanaan kamu, tetapi ingin memberitahu kamu bahawa bantuan itu ada di sekeliling kamu. Kamu perlu berani menyuarakan pendapat, meminta bantuan, dan pasti akan ada yang membantu. Kerana di sini orang sekeliling kamu, ya, merasakan kamu ini cukup hebat sebenarnya. Kamu mempunyai penglihatan yang tajam, orang yang cukup kreatif, dan kamu juga orang yang cukup bijak. Tetapi mungkin kerana kamu lebih mengandalkan diri kamu ketimbang orang lain, kamu seperti agak takut, ya, untuk meminta bantuan. Beberapa di antara kamu jelas terlihat sering menguncikan pintu dan berada di rumah. Di sini jelas terlihat, ya, kamu mempunyai cita-cita yang cukup baik. Tetapi sehinggalah detik ini kamu mungkin belum melaksanakannya. Mungkin banyak keraguan, mudah ditakutkan, mungkin ada pengaruh-pengaruh yang tidak menyumbang ke arah kamu benar-benar melaksanakan ini, ya, seperti itu. Nah, jadi seperti semut-semut ini, kerana semut-semut ini juga melambangkan kerjasama, teman-teman. Maka kamu perlu mendapatkan bantuan orang lain, dan mungkin dengan bekerja sama, emosi kamu juga akan healing dengan begitu cepat. Dengan bekerja sama dengan orang-orang yang positif dan orang-orang yang baru di keliling kamu, kamu bukan saja akan mendapat ide-ide yang baik, tetapi hidup kamu akan berubah drastis. Kerana di sini ada ketekunan, tetapi yang kurangnya adalah mungkinnya cooperation, sikap bekerja sama dengan orang lain. Mungkin di sini kamu merasakan lebih baik mengandalkan diri kamu ketimbang membebankan orang lain. Tetapi saya lihat di sini ramai yang ingin membantu, ramai yang ingin menyumbang. Ada kalanya, teman-teman, ya, kerjasama itu cukup penting. Nah, kamu harus belajar bagaimanakah dapat bekerja sama dengan orang lain. Gabungkan atau gandingkan kebijaksanaan kamu dengan yang lain. Gandingkan kebijaksanaan kamu dengan orang-orang yang positif. Nah, jangan bercampur gaul dengan orang-orang yang negatif. Nah, seperti readingan saya yang sebelum ini, teman-teman, ya, monkey see, monkey do. Saya ada menyebut istilah itu yang berarti monyet ini yang melihat monyet lain yang melakukannya, monyet-monyet ini akan ikut serta. Nah, perbedaannya sangat ketara, teman-teman, ya. Sebenarnya begini, teman-teman. Saya tidak pasti kamu ingat, ya, kenyataan saya di readingan yang lepas. Monyet yang pintar tidak akan bergabung dengan kerumunan. Monyet yang bijak, teman-teman, tidak akan bercampur gaul dengan monyet-monyet yang lain. Mereka akan tahu membedakan apa yang baik, apa yang tidak. Maka monyet yang pintar tidak akan bergabung dengan kerumunan. Di sini kamu harus menjadi orang yang berbeda. Ramai monyet-monyet yang mengikuti monyet-monyet yang lain. Kamu tahu kenapa, teman-teman? Ketika katakanlah monyet ini, ya, tidak berani untuk mengatakan sesuatu yang tidak baik, dia mungkin takut. Maka dia akan tunggu monyet lain yang duluan mulakan. Ketika ada monyet lain yang duluan memulakan sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang negatif, monyet yang B ini akan mendapat keberanian daripada monyet yang pertama. Dan kemudiannya akan menggunakan keberanian monyet yang pertama untuk menyuarakan pendapatnya. Nah, itu maksud saya. Monkey see, monkey do. Monyet yang pintar tidak akan bergabung di kerumunan. Kamu harus membedakan. Ketika saya membincangkan sesuatu yang berkaitan dengan kerjasama, bekerja sama dengan orang-orang yang pintar, bekerja sama dengan orang-orang yang memberikan kamu kritikan yang membina. Jangan tersinggung. Kamu dapat membedakan kritikan yang membina dengan kritikan yang menjatuhkan kamu. Nah, ini ada perbezaan yang cukup ketara. Kritikan yang tidak membina sangat terlihat kecemburuan mereka terhadap kamu, rasa iri hati, rasa dengki. Kerana di sini ketiga-tiga kartu ini menunjukkan kebijaksanaan dan kemampuan kamu. Nah, ke arah pembaharuan jiwa. Kamu perlu bergaul, bercampur dengan orang-orang yang positif, yang memberikan kamu kritikan yang membina.
Nah, itu yang harus kamu lakukan. Jangan jadi seperti istilah bahasa Inggeris itu, monkey see, monkey do. Sebenarnya monkey kedua ini tidak berani. Tetapi setelah melihat monyet yang duluan ya, yang mungkin mengatakan sesuatu yang tidak baik, monyet yang kedua ini akan mengikut-ngikut. Nah, itu istilah monkey see, monkey do. Sekali lagi, monyet yang pintar tidak akan bergabung di kerumunan. Itu perbedaannya. Jikalau kamu disarankan untuk bekerja sama, know the difference. Ini penting teman-teman. Daripada pasangan ya, rumah tangga, pergaulan di antara kamu dengan rakan kerja, kawan-kawan kamu. Ini cukup penting sekali. Ini asasnya. Secara dasar ini cukup penting. Istilah ini kedengaran sangat mudah ya, monkey see, monkey do. Tetapi ramai yang tidak tahu membedakannya. Sekali lagi, monyet yang pintar tidak akan bergabung di kerumunan. Ya teman-teman, saya sangat suka mengulangi. Kerana ini penting untuk kamu. Walaupun ada yang berkomentar ya, wah kita ini seperti diajar ya daripada guru-guru TK. Nah, for your information ya, saya pernah ya daripada seorang pramugari, saya pernah menjadi seorang guru TK teman-teman ya, tadika. Maka pengulangan ini bukan saja penting untuk anak-anak kecil, tetapi kita orang dewasa juga perlu pengulangan ini. Kerana ketika kita mencapai sebuah tahap teman-teman ya, kadang-kala kita seperti start taking things for granted. Kita tidak terlupa, tetapi kita mengambil mudah akan sebuah sikap. Maka kita tidak tahu ya bagaimana untuk membedakan apa yang baik dan apa yang tidak. Berhati-hati ketika kamu berkawan. Nah, seperti pembacaan saya yang sebelum ini ya, jangan terlalu termakan dengan pujian. Orang yang sama memuji kamu, menunjukkan kepada kamu kemampuan mereka untuk backstab you. Orang yang sama memuji adalah orang yang sama yang akan mengkhianati kamu di belakang kamu. Maka fokuskan ke arah kritikan yang membina, teman-teman ya. Tahu membedakan di antara monyet-monyet ini. Itu sangat penting. Baik teman-teman, di sini ada panda, balance. Kamu perlu mengimbangi segala sesuatu itu dengan baik. Nah, mungkin ada yang terlalu sibuk, ataupun ada yang terlalu leka. Segala sesuatu itu perlu diimbangi. Walaupun kamu mungkin mempunyai jadual yang cukup sibuk dengan bisnes, career, kamu perlu mengimbangi ini, waktu-waktu yang penting ini dengan keluarga dan orang di sekeliling kamu. Agar jikalau kamu pandai mengimbangi ini teman-teman, kamu juga akan kurang stres. Kerana kamu dapat membahagikan waktu dengan baik ya, dengan keluarga, dengan rakan-rakan kerja, dengan pekerjaan kamu dan sebagainya. Kita lihat lagi di sini ya. Ask how to bring balance to the situation and into your heart. Seperti saya sebutkan tadi ya, mengimbangi segala sesuatu itu dengan baik. Dengan kerja kamu, dengan kehidupan seharian kamu. Ini akan membantu kamu ke arah pembaharuan jiwamu. Di sini ada penguin teman-teman. Diamond Light Activation. Okey, saya perlu lihatkan tulisan kecil ini ya. Light activation and new energies are coming your way. Be open to receive and welcome them. Ada energi yang baru yang akan menghampiri kamu teman-teman. Nah, ini sudah ditunjukkan daripada Archangel Uriel ya. Ketika kamu mampu mengimbangi segala sesuatu, kamu mampu memaafkan orang-orang di sekeliling kamu, kamu mampu mendengarkan dengan baik, dengarkan dengan hati kamu, kamu akan ada pembaharuan jiwa yang cukup berkesan. Kerana sepertinya ada energi baru yang menuju ke arah kamu. Nah, energi ini ataupun aura ini merupakan aura yang cukup bercahaya, energi yang cukup positif. Mungkin ya teman-teman ya, sebelum ini kamu mungkin dikelilingi oleh orang-orang yang negatif, orang-orang yang tidak mendukung kamu. Tetapi dengan kehadiran energi yang cukup positif ini, nah kamu lihat di gambar ini ya, ada gambar kucing yang ada cahaya di belakangnya. Ini juga menunjukkan hidup kamu yang akan berubah menjadi semakin cerah. Segala sesuatu yang agak gelap sebelum ini ya, kini mulai mendapatkan pencerahan teman-teman ya. Ada energi baru, aura positif yang baik yang akan menghampiri kamu. Kita lihat lagi di sini, Panther. Wow, ini juga mempunyai penglihatan yang tajam. Kamu mempunyai kucing dan Panther. Panther ini seperti abang kepada kucing ini, teman-teman ya. Seorang yang cukup pintar, seorang yang mempunyai penglihatan yang cukup tajam. Dan di sini tertulis, consider what you allow to take your energy and who you give away. Wow. Who you give it away
too freely. Oh, begini teman-teman. Maksudnya begini, ketika kamu mendapat energi-energi yang baik, kamu harus mempunyai pertimbangan yang balance. Dengan siapakah kamu menghabiskan tenaga-tenaga ini? Nah, ini sama dengan apa yang saya sebutkan tadi. Jangan habiskan waktu kamu, jangan habiskan energi positif kamu dengan orang-orang yang hanya memanfaatkan kamu. Dengan orang-orang yang cemburu, yang dengki, yang tidak memberikan kamu kritikan yang membina. Nah, orang-orang yang cemburu ini teman-teman, secara psikologinya kelihatan begitu jelas ya. Kamu dapat tangkap ini dengan begitu jelas. Mereka akan sentiasa merendah-rendahkan kamu to make you feel so small, supaya kamu tidak bersemangat untuk meneruskan. Nah, itu perbedaan dengan kritikan yang membina. Kritikan yang membina akan mengkritik, tetapi pada waktu yang sama akan menyarankan cara-cara kamu memperbaiki. Nah, itu perbedaannya. Maka kamu perlu mengenali monyet-monyet ini. Teman-teman, orang sekeliling kamu ya. Nah, mungkin saya agak tegas ya, perkataan saya juga agak direct, tetapi saya tidak akan segan silu. Kita memang dikelilingi oleh monyet-monyet yang monkey see, monkey do ya. Monyet-monyet yang tidak berani, tetapi ketika ada seorang yang lebih berani, monyet-monyet lain akan mengikut. Nah, for you guys who are Christian ya, untuk kamu yang beragama Kristian di sini, jangan terlalu mengikuti kerumunan. Jangan mengikuti cara orang banyak. Jikalau kamu seorang Kristian, pasti kamu akan dapat memahami apa yang saya katakan ya. Orang banyak merupakan orang ramai itulah orang yang crucify our Lord Jesus Christ. Maka jangan mengikuti gaya orang banyak. Jadi orang yang berbeza. Setiap agama menerapkan sesuatu yang cukup mulia, cukup baik. Jangan terlalu mengikuti rentak dunia. Monkey see, monkey do. Saya beri contoh yang paling mudah ya. Kalau kamu sering, viewer saya sering di kolom komentar. Nah, kamu perhatikan ini. Kalau ada satu komen yang tidak baik dimulakan oleh monyet yang pertama, monyet-monyet yang tidak berani yang kemudiannya akan masuk campur. Kerana mereka memerlukan keberanian monyet yang pertama. Nah, ini monkey see, monkey do. Tahu perbedaan itu. Kerana monyet yang pintar tidak akan bergabung di kerumunan. Nah, itu monyet yang pintar. Tidak berarti teman-teman ya, orang yang tidak berkomentar itu menyukai channel kamu. Ada ramai yang tidak menyukai. Tetapi mereka good enough. They are smart enough not to waste their time. Itu maksud saya. Saya dengan mudah sebenarnya teman-temannya dapat menangkap orang yang bijak, orang yang tidak. Dengan mudah dapat menangkap secara psikologi siapa yang cemburu, siapa yang tidak. Sebenarnya saya sangat bersimpati ya. Saya sangat bersimpati dengan mereka yang cemburu ini. Kerana kehidupan mereka tidak baik. Ya, masa depan mereka mungkin tidak cerah. Mereka melakukan sesuatu dan tidak berjaya dan kemudiannya berpasrah. Untuk berjaya, kamu perlu konsisten. Kamu perlu menarik energi yang baik. Nah, di sini teman-teman, jangan habiskan tenaga kamu, energi kamu kepada orang-orang yang seperti monyet-monyet ini. Jangan terlalu makan kepada pujian ya, berhati-hati. Kerana saya sudah menerapkan ini berkali-kali. Orang yang memuji kamu adalah orang yang berkemampuan untuk backstab, akan menikam kamu dari belakang. Berkawanlah dengan orang-orang ya yang memberikan kamu saranan-saranan yang positif. Itu cukup penting. Kita manusia akan termakan dengan pujian-pujian indah ya. Mereka akan masuk ke channel kamu, memuji-muji kamu. Wah, seperti kamu ini seorang dewa. Kemudiannya akan menjelek-jelekkan orang lain di channel kamu. Nah, jangan termakan dengan pujian itu. Mereka ini menurut saya teman-teman ada devil, ular kepala dua. Mereka masuk ke channel kamu, memuji-muji kamu nih. Kemudiannya akan menjelek-jelekkan orang lain. Saya tidak suka orang ini. Kerana orang ini menurut saya bahaya. Jangan dipercaya. Saya beri contoh ya, kerana saya tidak dapat menarik contoh yang lebih baik. Di sini teman-teman, kamu mungkin ya sebelum ini ya dikelilingi oleh orang-orang seperti ini. Perhatikan orang yang banyak memuji kamu, mengangkat-ngangkat kamu adalah orang yang di belakang kamu menjatuhkan kamu. Maka di sini ada kebencian. Sukar untuk memaafkan ya. Saya percaya ada beberapa di antara kamu di sini benar-benar dikhianati, sama ada oleh keluarga sendiri, sanak saudara atau kawan baik kamu. Sehingga kamu disarankan oleh Archangel Uriel untuk memaafkan mereka. Kamu tidak menyangka ya orang-orang yang benar-benar backstab ataupun mengkhianati kamu adalah golongan orang yang rapat dengan kamu, orang yang kamu percayai, orang yang memuji-muji kamu. Jangan lupa, kemampuan untuk memuji menunjukkan secara tidak langsung kemampuan untuk mengkhianati kamu. Nah, perlu ada balance ya. Di sini perlu ada balance.
Dengarkan dengan hati kamu. Sebenarnya tidak perlu menjadi seorang psikologis, teman-teman ya. Daripada melihat saja, kita dapat membedakan monyet-monyet yang pintar, monyet-monyet yang kurang pintar. Nah, kamu tahu banyak tarot reader ya tidak akan mengatakan ini secara telus. But you know what guys? I speak my mind. Saya berbeza. Saya akan utarakan pendapat saya kerana ini benar. Kita perlu berhati-hati. Bukan saja dengan orang sekeliling kita, kadang-kadangnya ya, dengan kawan baik kita sendiri. Nah, di pembacaan saya sebelum ini juga saya ada mengatakan, pernah tak kamu experience ya, mempunyai pengalaman seperti ketika kamu berjaya, tiba-tiba kamu diblokir. Kawan-kawan kamu entah ke mana. Nah, perhatikan ini berlaku di barisan kad pertama ini. Kamu perlu mengimbangi. Nah, di sini saya menangkap mengapakah kamu disarankan oleh Archangel Uriel untuk memaafkan. Kerana kamu banyak dikhianati. Ada banyak yang berdendam di sini. Nah, itu the pointnya. Jikalau kamu sentiasa memegang ya kepada dendam-dendam ini, teman-teman, maka kamu sukar untuk mencapai pembaharuan jiwa, soul renewal. Kamu sukar mencapai ke arah itu. Untuk mencapai soul renewal ataupun pembaharuan jiwa, kamu perlu menjadi orang yang baru. Memaafkan. Memaafkan semua orang yang mungkin ya mengkhianati kamu, mencuri pasangan kamu, kawan baik kamu sendiri, keluarga kamu yang merendah-rendahkan kamu ketika kamu berada di titik terendah. Perlu memaafkan. Menurut saya, teman-teman ya, jangan ada perasaan benci, tetapi tukarkan itu kepada perasaan mengasihani. Nah, saya sangat mengasihani haters-haters saya. Kerana mereka mungkin tidak berjaya. Mereka mungkin pernah membuka channel, melakukan pelbagai tetapi tidak berjaya, kemudiannya mereka berkomentar bermacam-macam. Sebenarnya teman-teman, daripada perasaan benci itu ya, saya cukup mengasihani. Monkey see, monkey do. Monyet satu yang lihat, monyet yang lain akan ikut sama. Trust me you guys, you will never hear this from other tarot reader. Because I'm different. I'm very different. I speak my mind. Saya seseorang yang akan mengutarakan apa yang perlu diutarakan untuk kita curhat bersama bagi memperbaiki satu sama lainnya. Tidak ada titik berhenti untuk kita belajar. We learn every day. Tidak kiralah umur kamu, teman-teman ya. Kita tetap belajar setiap hari. Baik teman-teman, kita akan melihatkan lagi ya. Selain daripada mengimbangi, cuba memaafkan, berhati-hati dengan energi kamu ya. Jangan habiskan energi positif kamu dengan orang-orang seperti ini. Jauhkan diri kamu daripada orang-orang yang merendahkan kamu, menjatuhkan kamu. Pergi bergaul dengan orang-orang yang memberikan kamu kritikan yang membina. Tidak banyak memuji, tetapi seperti memberikan kamu support dan dukungan untuk semakin naik taraf. Nah, itu yang penting teman-teman ya. Kita akan lihat lagi. Nah, teman-teman, katakanlah ya, jikalau kamu mungkin sudah pun mulai menerapkan perubahan ini ya di kehidupan kamu seharian, seperti mengimbangi energi baik dan energi yang tidak baik, menjauhkan diri daripada orang-orang yang ingin menjatuhkan kamu, dan kamu mulai bergaul dengan orang-orang yang memberikan kamu pandangan yang positif ya, ke arah membantu kamu mencapai pembaharuan jiwa ini. Katakanlah kamu mungkin sudah pun menerapkan ini sebelum mendengarkan pembacaan ini. Kamu mulai berproses untuk healing, sudah memaafkan, memulakan hidup baru, membuka perniagaan kecil-kecilan, ataupun kamu sudah mulai bekerja sama dengan orang lain. Kamu mulai seperti berubah sedikit demi sedikit. Tidak lagi bercampur gaul dengan monyet-monyet yang bercampur dengan kerumunan ini. Nah, mungkin ya, saya percaya sebahagian besar daripada kamu sudah menerapkan barisan kartu pertama ini dengan mengimbangi energi kamu dengan baik. Katakanlah teman-teman, jika kamu sudah melaksanakan ini, kita cuba lihatkan perubahan yang berbinar-binar apakah di diri kamu yang dapat dilihat oleh orang sekitarmu, khususnya di mata si dia. Kita lihatkan ya, dari mata orang banyak dan juga orang yang kamu cintai. Jikalau kamu sudah pun menerapkan perubahan ini, perubahan berbinar-binar apakah yang dapat ataupun sudah dapat dilihat daripada mata orang banyak dan orang yang kamu cintai. Seven of Coins. Saya menangkap energi seperti sesuatu yang membuahkan hasil ya. Kamu mulai bersemangat. Ketika kamu mendapatkan keberhasilan, walaupun secara kecil-kecilan, kamu mulai bersemangat. Ada api yang menyemarakkan semangat kamu ya untuk berbuat lebih.
Kamu seperti semakin hari semakin yakin. Ketika kamu mulai berhasil, di sini kamu merasakan seperti takdir ya mulai berpihak dengan kamu, membuka jalan dan memberikan kamu energi-energi yang cukup baik. Orang banyak teman-teman, khususnya di mata si dia, mulai melihatkan kamu ini bersemangat. Tidak seperti sebelum ini. Mereka mulai merasakannya, kamu mulai menuai karma yang baik. Apapun keburukan yang mereka berikan kepada kamu, tetapi yang sebaliknya yang terjadinya adalah kamu menuai karma yang baik. Terdapat sebuah keadilan yang berlaku dalam hidup kamu di atas apa yang sudah mereka lakukan kepada kamu. Contoh seperti ini, mereka ingin jatuhkan kamu, ingin supaya kamu tidak bersemangat, tetapi apa yang terjadi adalah kebalikan. Di sini di mata orang banyak dan di mata orang yang kamu cintai, kamu semakin tajam, kamu semakin berbinar, kamu semakin bersemangat. Nah, kita akan cuba lihatkan lagi ya. Daripada kedua kad ini, saya juga melihatkannya. Perencanaan kamu yang sebelum ini banyaknya yang tertunda ya. Mungkin banyak perencanaan kamu yang tertunda. Kini seperti memberikan kamu penghasilan yang cukup baik ya. Sesuatu yang berhasil. Sesuatu yang sudah kamu tunda agak lama, membuahkan hasil yang cukup baik. Saya menangkap energi kamu juga agak kaget. Tidak percaya bahawa ini membuahkan hasil yang cukup baik untuk kamu ya. Sebelum ini teman-teman ya, kamu seperti banyak masalah dengan keuangan. Kamu ditinggalkan sendirian untuk menjalankan ini. Tidak ada yang membantu. Kamu perlu memikirkan cara mencari solusi seorang diri. Kamu tidak didukung. Ramai yang pergi meninggalkan kamu ketika kamu berada di titik yang paling rendah. Mereka seperti memandang rendah ya, bahawa kamu tidak pernah akan naik. Nah, seperti itu. Kamu mungkin tidak pernah akan berjaya. Ini menurut mereka. Tidak ada yang membantu, kamu kesepian, keterpurukan, berada di titik yang paling rendah. Kamu juga merasakan hilang dukungan bukan saja daripada bestie ya, kawan baik kamu yang mungkin mengkhianati kamu, juga daripada keluarga dan sanak saudara. Their true color, teman-teman, warna sebenar mereka terlihat ketika kamu berada di titik yang paling rendah. Kamu tidak pernah akan mengenali orang keliling kamu, seperti keluarga kamu, orang tua kamu, adik-beradik kamu, kawan baik kamu, sehinggalah Tuhan mengizinkan kamu jatuh di titik yang paling rendah. Nah, mengapakah ini diizinkan oleh Tuhan? Kamu pasti bertanya kan? Sudah cukup saya dianiaya, dipandang rendah oleh orang ramai. Mengapakah Tuhan melakukan ini untuk saya? Orang lain boleh menganiaya kamu. Tuhan tidak pernah akan menganiaya kamu. Keadaan seperti ini diizinkan agar kamu dapat mengenal pasti monyet-monyet yang saya sebutkan tadi. Ketika kamu tidak berada di titik rendah, tidak berada dalam kesukaran. Bayangkan teman-teman ya, sebelum ini saya pramugari, contoh ya. Kemudian ini saya jatuh menjadi seorang guru TK. Kamu tahu gaji yang berbeza itu teman-teman ya. Di langit satu hari, kemudiannya saya jatuh di tanah. Perbedaan yang cukup ketara. I suffered for 20 years teman-teman ya, 20 tahun untuk kembali bangkit semula. Sebelum ini pramugari, gaji yang begitu lumayan. Kemudiannya saya jatuh ke tanah ya, menjadi seorang guru TK. Gaji yang begitu rendah. Saya pertanyakan kepada Tuhan, one day I'm in the sky. Sebelum ini saya berada di langit, di awang-awangan. Selepas ini, saya jatuh ke bumi. Tuhan sengaja mengizinkan situasi seperti ini untuk memperlihatkan kepada kita, orang di keliling kita, agar kita dapat mengenal pasti monyet-monyet yang pintar dengan monyet-monyet yang tidak pintar. Jikalau kamu tidak berada di titik yang paling rendah, kamu tidak jatuh ke tanah, kamu tidak akan pernah berkesempatan untuk mengenali siapakah yang akan berada di samping kamu ketika kamu susah. Ketika kamu berada di awang-awangan, semua orang akan memuja kamu. Wow, kamu pramugari, kamu ini dan itu. Nah, ketika kamu jatuh ke tanah, menjadi guru TK, siapa yang berada di samping kamu untuk menjadi kawan kamu? None, you guys. Ini pengalaman saya. Banyak yang meludah. Entah ke mana, apa yang terjadi. Saya terpaksa seperti crawling teman-teman ya, meniarap, dan untuk crawling itu seperti benar-benar berada di titik yang paling rendah dalam hidup. Dan dengan kesempatan yang Tuhan berikan, saya mulai mengenal pasti siapakah orang-orang baik di keliling saya. Nah, bayangkan jikalau hidup kamu sentiasa mapan, kamu dapat membeli dan mempunyai apa saja yang kamu inginkan. Hidup kamu sentiasa indah. Kamu tahu, saya sangat mensyukuri.
Ketika saya menjadi seorang guru TK ya, saya juga turut dikehendaki untuk mencabut rumput. Pernah saya ceritakan ya, di kawasan sekolah. Saya memandang ke arah langit. Suatu masa dahulu saya berada di langit, terbang tinggi teman-teman. Kini saya berada di tanah, mencabut rumput. Tuhan itu cukup maha berkuasa. Saya tetap memujinya. Ketika berada di tanah, saya menyedari. Saya dapat melihat dengan jelas siapakah orang di sekeliling saya. Siapakah yang benar-benar berada di samping saya ketika saya susah. Nah, ini yang tidak dilihat oleh orang lain ya. Maka saya sharing dengan kamu. Di sini kenapakah saya menceritakan semua ini teman-teman? Kerana terlihat dengan jelas daripada barisan kad yang pertama. Banyak di antara kamu yang berdendam sehinggalah detik ini. Kamu sukar untuk melepaskan kemarahan dendam ini. Kamu tidak menyangka kawan baik kamu merampas pasangan kamu. Kamu tidak menyangka kamu dikhianati oleh keluarga kamu sendiri. Orang-orang yang kamu percaya. Kawan baik kamu. Orang yang benar-benar kamu percaya with your heart and soul. Nah, kondisi seperti ini diizinkan Tuhan bagi kita melihat dengan jelas siapakah kawan-kawan kita. Maka sekali lagi, monyet yang pintar tidak akan bergabung di kerumunan. Itu artinya, ketika saya mencabut rumput dengan keringat teman-teman yang peluh ya satu badan teman-teman, saya memandang ke arah langit. Once upon a time saya berada di langit, terbang ke sini sana seluruh dunia, memakai pakaian yang cantik, memakai wangian-wangian yang cukup mahal ya. Saya seorang pramugari. Dan hari ini saya berada di tanah, mencabut rumput di sekolah. Saya sedih teman-teman, tetapi Tuhan itu maha berkuasa. Ada sebab-sebabnya mengapa saya diletakkan di posisi seperti itu, agar saya belajar. Nah, tidak ada cara yang lebih baik daripada kita belajar. Kamu boleh pergi ke mana-mana universiti menghabiskan pengajian. Menurut saya, tidak ada pelajaran yang lebih hebat kecuali kamu belajar daripada pengalaman kamu sendiri. Rasakan kesakitan itu. Rasakan titik peluh itu sendiri. Tidak ada pelajaran yang lebih baik ketimbang sesuatu yang kamu pelajari melalui pengalaman. Nah, pengalaman ini menjadikan saya seorang yang tahan banting, kuat. Mulai belajar membedakan apa yang baik, apa yang tidak. Sebelum ini gaji saya besar. Saya menghabiskan uang tanpa memikir. Ketika saya dicampakkan ke tanah, saya mulai berfikir. Those days I was still young. Saya masih muda ya. Saya sudah berada di awang-awangan ketika umur 18 tahun. Tamat pengajian, terus jadi seorang pramugari. Tanpa berfikir panjang, tidak tahu membedakan pekerjaan yang susah ataupun yang sukar. Tetapi my life take a drastic turn ya. Hidup saya seperti mengambil simpang yang kurang memuaskan. Nah, daripada simpang yang kurang memuaskan ini, mengajari saya untuk menjadi orang yang lebih baik. Guys, I am now 50 years old teman-teman. Terlalu banyak pengalaman pekerjaan. Daripada seorang pramugari menjadi a sales personnel ya, seorang yang dalam bidang jualan ya, kemudiannya guru TK yang sering mengulang-ulang ya. Kamu terpaksa mengulang ya jikalau mengajar kanak-kanak yang kecil ya. Repetition is very important for children. Nah, maka saya menjadi orang seperti itu. Saya pun tidak faham teman-teman ya. Di kolom komentar saya dimaki, dimarah ya. Bonda ini suka mengulangi ya, seperti mengajar kanak-kanak TK. Tetapi yang anehnya ketika mereka berkomentar ya, perkataan Malaysia itu pun tidak ditulis dengan baik. Ditulis Malaysia. Malaysia itu satu patah perkataan guys. Malaysia. It's not Malaysia. Nah, di sini dia berkomentar saya seperti mengajar kanak-kanak TK. Tetapi dia sendiri tidak tahu menulis dengan betul. This is so embarrassing. Cukup memalukan. Malaysia itu satu perkataan sayangku, bukan Malaysia. Nah, jikalau saya ingin memalukan beliau, saya boleh menyebut namanya ya. Kerana saya ada video-video yang mengucapkan terima kasih kepada viewers-viewers saya juga akan mengeluarkan ya untuk haters. Kerana ramai tarot reader dibuli teman-teman. Ramai tarot reader dibuli dan tidak berani untuk mengutarakan ini. Saya cukup merasa kasihan ya. Sudahlah pembacaan itu free, gratis, tetapi dimaki, direndah-rendahkan ya. Maka saya mulai membedakan monyet-monyet yang pintar dengan monyet-monyet yang bergabung di kerumunan.
Nah, seperti itu. Ini juga pengajaran ya, agar kita dapat membedakan siapa yang baik, siapa yang tidak. Saya di komentar mengajar kanak-kanak TK ya, kanak-kanak tadika. Di Malaysia kita sebutkan tadika, bukan TK. Nah, kamu lihat Malaysia itu pun tidak tahu ditulis dengan baik Malaysia. I mean, seriously guys, what is that? Malaysia. Sepertinya saya merasakan komentar ini, orang ini perlu dididik di TK. Perkataan Malaysia itu satu patah perkataan, you guys, not two word. Berbalik kepada tema kita, teman-teman. Ini hanyalah contoh ya, agar kamu dapat membedakan orang di sekeliling kamu. Jikalau kamu berada di titik yang paling rendah, percayalah, orang lain boleh menganiaya kamu, tetapi Tuhan tidak akan menganiaya kamu. Di sini daripada 3 kad pertama ini ya, ada sebuah keadilan yang berbinar-binar buat kamu. Sebelum ini kamu seperti kamu lihat 5 of coins, ditinggalkan bersendirian, berada dalam salju, dalam kesejukan, kedinginan, tidak ada yang membantu. Tetapi kini kamu berhasil and you become the emperor. Kamu lihat begitu sinkron ya, kamu menjadi seorang yang lebih berkedudukan. Kamu mulai kelihatan kuat, tahan banting, mulai mendapat kepercayaan diri yang baik, berlandaskan kesukaran di kehidupan kamu. Ketika orang memijak-mijak kamu, tidak mahu mendukung kamu, kamu menjadi orang yang luar biasa. Kini kamu berbinar-binar di mata orang banyak. Di jiran-jiran tetangga kamu, sanak saudara kamu, orang-orang mulai melihatkan perbezaan diri kamu yang menjadi seorang emperor. Emperor ini sudah pasti ya, lebih tinggi dari seorang king. Sudah saya sebutkan dalam bacaan saya sebelum ini ya, jikalau kamu tidak pernah meninggalkan bacaan saya, kamu pasti tahu bahawa emperor ini lebih besar daripada seorang king. Ya, kerana emperor ini merangkumi sebuah empire ya. Sementara king itu hanya mewakili kerajaan-kerajaan yang kecil di dalam sebuah empire. Nah, ini kartu di tengah, teman-teman. Sebelum ini mungkin kamu berusaha merencanakan sesuatu. Kamu bersendirian ya ketika menjalankan ini, tidak ada yang membantu. Ada pula kawan-kawan baik kamu yang mengkhianati kamu, mungkin ya merampas pasangan kamu kerana barisan kad pertama menunjukkan dendam, rasa benci sehingga kamu bencikan orang keliling, tidak mampu mempercayai sesiapa pun lagi. Nah, tetapi kerana kamu menabur kebaikan ya, maka kamu akan menuai sebuah hasil yang baik. Apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Di sini kamu menjadi emperor, mulai menjadi berada di kedudukan yang cukup baik. Mungkin ada perusahaan perniagaan cukup berjaya. Orang yang memandang rendah akan diri kamu, kemampuan kamu sebelum ini, mulai kaget. Kamu menjadi orang yang cukup berbeza, bukan sahaja di mata orang banyak, tetapi di mata orang yang kamu cintai. You have now became the emperor. Tidak lagi seorang king. Kamu sudah naik level, teman-teman ya. Wow, kamu lihat ya, the emperor and the empress. Apakah saya perlu perjelaskan lagi? Jikalau kamu seorang pria yang menonton, kamu berada di kedudukan yang cukup baik. Kamu berbinar-binar bukan sahaja di mata orang sekeliling kamu, di mata sanak saudara, keluarga, orang tua kamu, kawan-kawan kamu, bestie kamu, buddies kamu, tetapi kamu berada di kedudukan yang cukup hebat di mata orang yang kamu cintai. Di sini ada kelimpahan, teman-teman. Inflow yang cukup baik. Maksudnya begini, akan ada penghasilan yang cukup lumayan jikalau kamu mungkin bekerja ataupun ada perniagaan sampingan. Kelimpahan, keberkahan yang akan datang ke kehidupan kamu ataupun sesuatu yang sudah menunjukkan ke arah keberhasilan. Di sini kamu berbinar-binar. An emperor, the emperor and the empress. Kamu berbinar-binar di mata semua. Selain daripada itu ya, menurut mata orang banyak, menurut orang yang kamu cintai, kamu ini bukan calang-calang orang loh teman-teman ya. Kamu bukan orang biasa. Setelah kamu mengharungi lika-liku kehidupan, dikhianati dan sebagainya, kamu menjadi the emperor and the empress. Tidak ada yang lebih tinggi dari ini. Kamu lihat sendiri kad-kad ini. Tidak perlu menjadi seorang tarot reader untuk menterjemahkan. Daripada perencanaan, kamu berjaya mendapat sebuah keadilan dalam hidup kamu, the justice. Ketika kamu keseorangan ya, bertungkus lumus, tidak ada yang mendukung, tidak ada memberikan semangat, saranan yang baik. Semua orang ingin jatuhkan kamu. Kamu kini bangkit menjadi seorang emperor and the empress. Ini merangkumi semua. Jikalau viewer saya yang sedang menonton adalah seorang wanita atau lelaki, ini merangkumi semua.
Kamu sekarang berada di posisi yang cukup hebat, mulai mendapat penghasilan yang lebih baik daripada sebelum ini. Kita lihat lagi ya. Kamu berbinar-binar bukan saja di mata orang banyak, tetapi di mata semua. Nah, kamu lihat teman-teman, Queen of Coins. Jikalau kamu tidak dapat menerjemahkan kad ini kerana kamu bukan seorang tarot reader, untuk kamu tarot reader yang menonton, sudah pasti kamu tahu ya, apa maksud kad ini. Lihatkan kepada gambarnya sahaja. Seorang queen yang memegang koin. You've got the power. Itu maksudnya. Kamu seperti seorang yang mampu ya, menjadi seseorang yang mengupayakan. You become the provider. Tidak kiralah kamu seorang lelaki atau wanita, kamu ada penghasilan yang cukup hebat. Orang lain bergantung ke arah kamu. Jikalau kamu mungkin ada pasangan, kamu wanita yang menonton, pasangan kamu akan depend on you. Kamu adalah the provider, bukan dia. You have got the upper say. Maksudnya bersebelahan dengan Empress ini menunjukkan keuangan kamu yang cukup hebat, yang cukup kukuh, sehingga kamu dipandang tinggi oleh orang lain. Pasangan kamu yang lelaki juga merasakan agak rendah ya, jikalau dibandingkan ketimbang diri kamu. Kamu yang menjadi orang yang provide, bukan si dia. Di sini kamu mampu menjaga urusan domestik dengan baik. You are the provider, kamu yang menjaga rumah, kamu yang menjaga anak, kamu yang menafkahi. Semua itu datang dari kamu, jikalau khususnya kamu wanita. Nah, jikalau kamu lelaki yang menonton, kedudukan kamu semakin baik. Nah, di sini kamu bukan saja berbinar-binar di mata semua, tetapi juga turut berbinar-binar di mata si dia. Di sini teman-teman akan ada permulaan yang baru ya. Kamu membuka lembaran yang baru di kehidupan kamu. Kehidupan kamu tidak seperti sebelum ini ya, yang agak sukar, kamu mungkin dipandang rendah ya, orang-orang melecehkan kamu sehingga kamu terpaksa berdendam, sukar untuk memaafkan mereka. Nah, ini adalah sebuah transformasi yang pasti will take place, akan ataupun sudah berlaku jikalau kamu berjaya memaafkan orang-orang ini. Menurut saya teman-teman ya, memaafkan saja. Jangan ada kebencian. Jangan ada kebencian terhadap haters. Jangan ada kebencian terhadap kawan baik kamu yang mungkin merampas kebahagiaan kamu. Kerana sesuatu yang dilakukan oleh manusia yang lain diizinkan oleh Tuhan kerana ada sesuatu yang bakalan lebih baik yang terjadi. Kesukaran itu diberikan kepada kamu untuk mengetes kamu, supaya kamu dapat melihat siapa kawan kamu yang sebenarnya. Jikalau tidak ada kejadian yang seperti ini, kamu tidak pernah akan percaya ya, bahawa kawan baik kamu, bestie kamu merampas pasangan kamu sendiri. Ataupun orang yang mengkhianati, membawa duit kamu, uang kamu dan lari. Ketika sesuatu buruk berlaku, ini adalah peluang untuk memperlihatkan keadaan yang sebenarnya kepada kamu. Maka Tuhan mengizinkan you go through stages in life, keadaan yang berbeza, untuk kamu membedakan monyet yang baik, monyet yang tidak. Maka ketika ada sesuatu yang terjadi di kehidupan kamu, sebelum ini kamu di sini, kemudiannya kamu di sini, embrace that. Terima seadanya. Tuhan tidak akan mengetes kita lebih daripada limit kita. Nah, sebelum ini saya pramugari, kemudiannya saya jatuh dan suffering, teman-temannya benar-benar struggle selama 20 tahun. Saya pernah merasakan, wow, ini semua tidak akan berakhir ya. 2 dekad lamanya. This is a complete nightmare yang tidak akan berakhir. Apakah kebahagiaan tidak akan kunjung datang? Banyak tangisan teman-teman. Dan tangisan itu kini bertukar menjadi a river of blessing. Sungai yang penuh dengan keberkahan. Ketika saya melalui detik-detik seperti ini, baru saya dapat membedakan monyet yang baik dan monyet yang tidak. Di sini kamu harus belajar untuk memaafkan. Jangan ada perasaan dendam. Dendam itu hanya akan memakan kamu. Maafkan kawan baik kamu yang merampas pasangan kamu. Maafkan kawan yang kamu percayai yang menelan ya, mengambil semua uang-uang kamu. Sehingga kamu tidak ada modal untuk melakukan perniagaan. Maafkan orang sekeliling kamu. Jangan ada sikap benci. Jangan pernah membalas keburukan itu dengan keburukan. Balas setiap keburukan itu dengan kebaikan. Terapkan itu. Teman-teman, kita tidak perlu berlaku baik ya, kerana kita menantikan sebuah balasan yang baik dari Tuhan. Tuhan itu baik, maka kita perlu baik tanpa menerima reward. Saya percaya teman-temannya, lakukan saja kebaikan. Tidak perlu mengharapkan timbal balik kebaikan daripada Tuhan dan alam semesta.
Di sini untuk mendapatkan pembaharuan jiwa, soul renewal, kamu perlu memaafkan orang sekeliling kamu. Di sini ada devil, teman-teman. Kamu akan mendapat penghasilan yang jangka panjang. Orang lain akan semakin cemburu. Haters kamu akan semakin bertambah. Tetapi ketahui perbezaan ini. Ketika musuh kamu semakin ramai, haters kamu semakin ramai, orang yang membenci kamu semakin ramai, ini merupakan indikasi yang cukup baik bahawa kamu berada di the right track. Sudah naik level. Ketika kita sudah naik level, teman-teman, akan ada yang memblokir, kawan-kawan baik yang menghilang, dan kamu akan mendapat lebih ramai enemy, musuh. Ini mengindikasikan kehidupan kamu yang semakin baik. Makin ramai yang cemburu, makin ramai yang merah mata, makin ramai yang akan menyala seperti ini. Ini mengindikasikan kamu berada di landasan yang tepat. Hidup kamu semakin bertambah. Ketika hadirnya the devil dalam sebuah kehidupan secara keseluruhan, kamu akan mendapat penghasilan jangka panjang yang cukup baik. Tetapi pada waktu yang sama, monyet-monyet yang bergabung di kerumunan juga akan bertambah. Nah, ini indikasi yang mengindikasikan kamu berada di landasan yang baik. Di sini, teman-teman, untuk mencapai soul renewal, kamu perlu memaafkan. Zodiak terkuat yang terbaca hari ini merupakan Capricorn, Libra, Aries, Taurus, Virgo dan Aquarius. Itu merupakan zodiak yang paling kuat terbaca di sini, teman-teman, ya. Dan saya juga ingin menggabungkan zodiak-zodiak yang datang di belakang, ya. Contohnya seperti jikalau kita ada Five of Coins, ini juga mengindikasikan Capricorn, Taurus, Virgo, walaupun lebih ke arah Taurus seperti itu, ya. Nah, jikalau adanya Aries, ini juga mengindikasikan fire element seperti Aries, Leo, Sagittarius. Nah, jikalau ada water element, which I do not see here, teman-teman, ya, Pisces, Cancer, Scorpio seperti itu, ya. Dan juga kita ada Gemini, Libra, Aquarius. Kerana ada the Fool di sini yang mewakili Aquarius paling kuat. Tetapi setakat ini tidak terlihat, ya, tidak terlihat Gemini dan Libra. Tetapi teman-teman, ini merupakan zodiak sahaja. Tetapi Aquarius, ya, Major Arcana ada di sini, ya, the Fool. Maka teman-teman, untuk mendapatkan pembaharuan jiwa ini, kamu perlu memaafkan, melupakan kisah-kisah yang lalu dan memulakan hidup yang baru. Bersainglah secara sihat. Jangan ada yang membenci. Look at positive side of each individual. Perhatikan sisi kekuatan setiap manusia dan belajar dari titik itu. Nah, seperti itu, teman-teman, ya. Di sini kamu bukan saja berbinar-binar di mata orang banyak, kerana kehidupan kamu sudah ada lembaran baru, pembukaan sesuatu yang berjaya, penghasilan yang banyak, keberkahan yang melimpah-limpah. Maka orang yang kamu cintai juga dapat melihatkan perubahan ini. Nah, teman-teman, speaking of someone you love, kita berbincang dia dan dia, ya, orang yang kamu cintai. Kita cuba lihatkan siapakah dia sebenarnya. Siapakah dia yang sedang terlintas di fikiran kamu, yang mampu, ya, melihat keberkahan yang hadir dalam hidup kamu. Siapakah dia yang juga turut memerhatikan ataupun matanya berbinar-binar, ya, memerhatikan kamu? Siapakah dia? Siapakah seseorang yang begitu istimewa yang hadir di pikiran kamu detik ini? Teman-teman, dia adalah seorang yang sedang berselisih faham dengan kamu. Ketika berbicara, sering ada pertengkaran di antara kamu dengan orang yang kamu cintai. Sering ada kesalahfaham, pertengkaran yang mungkin tidak perlu, ya, di antara kamu dengan orang ini. Kamu dengan orang ini seperti Tom and Jerry. Sering ada sahaja kata-kata yang menyakitkan, ya. Nah, orang ini, teman-teman, orang yang tidak mahu mengaku kalah dan sering ingin menang sendiri. Dia sebenarnya mencintai kamu, tidak mahu menyakiti kamu. Tetapi kerana sikap ingin menang sendiri dan ego yang cukup luar biasa, birth-defined masculine, maka sering ada salah faham dan pertengkaran di antara kamu dengan orang yang kamu cintai. Di sini juga, teman-teman, dia seorang yang berfikiran cukup tajam, ya. Orangnya mempunyai pemikiran yang cukup bijaksana dan dia seperti orang yang no nonsense. A adalah A, B adalah B. Orangnya cukup telus ketika berbicara. Ada kata-kata yang mungkin menyakiti kamu, tetapi orang ini suka bercanda. Setelah mengutarakan kata-kata yang cukup telus, mungkin menyakitkan, dia akan bercanda dan memujuk hati kamu. Orangnya agak lucu.
mempunyai fikiran yang cukup bijaksana dan orangnya mempunyai fikiran yang tajam. Jikalau kalian sedang menghadapi masalah, dia akan menjadi orang yang mencari solusi. Beberapa di antara dia di sini jelas terlihat mungkin merupakan seorang janda atau duda yang mungkin sama ada mempunyai anak ataupun tidak. Orang yang sedang terlintas di fikiran kamu, orang yang mencintai kamu ini sering banyak salah fahamnya dengan kamu. Salah faham yang tidak perlu sebenarnya. Tetapi kalian ini sering bercanda. Dia pandai memujuk kamu dan sangat mencintai kamu. Orangnya no nonsense Di sini juga jelas terlihat orang yang seperti ada kalanya kurang sabaran kurang sabaran dan ingin melakukan segala sesuatu itu dengan cepat tanpa berfikir panjang. Ada kalanya sering menyakiti hati kamu. Nah, orangnya seperti ini umurnya sama ada sepantaran middle age teman-teman 35, 38 dan ke atas atau jauh lebih tua. Di sini teman-teman kita cuba lihatkan lagi siapakah dia secara energi keseluruhannya yang turut berbinar-binar ketika melihatkan perubahan di diri kamu. Siapakah dia? Orangnya pengontrol teman-teman. Orangnya berdefine masculine dan suka mengontrol hubungan. Orangnya cemburuan suka mengontrol kamu dan mungkin juga ada sedikit sikap posesif. Saya menangkap ada beberapa yang sudah seperti hubungan yang sedang jedah. Orang ini mungkin menghindar, cuekin dan sedang berjarak dengan kamu detik ini. Sama ada berjarak jauh atau membatasi diri. Kerana dia seorang yang pengontrol. Nah, ini adalah ciri-ciri dia yang sedang terlintas di fikiran kamu detik ini. Orangnya cukup mengontrol kamu. Dia tidak suka dikontrol, tetapi dia akan mengontrol kamu. Kita lihat lagi siapakah dia. Wow, di sini ada chemistry teman-teman. Walaupun kalian sering berselisih faham, dia seorang pengontrol, tetapi ada ketertarikan yang cukup hebat di antara kamu dengan dia. Ketika berdekatan, hati kalian ini akan berdebar-debar. Kerana ada ketertarikan chemistry yang cukup hebat. Kini dia berbinar-binar melihatkan kamu, perubahan di diri kamu. Kamu yang semakin berjaya. Wow, di sini beberapa di antara kamu mungkin ada ikatan, bonding. Mungkin ada pertalian keluarga, sanak saudara, atau mungkin ada ikatan-ikatan khusus dengan si dia ini. Baiklah teman-teman, tanpa melengahkan waktu kita cuba lihatkan dalam readingan hari ini, Soul Renewal. Mungkin pesan-pesan ini juga akan turut membantu, memberikan kamu semangat ke arah pembaharuan jiwamu. Kata-kata yang memberikan kamu semangat daripada si dia ini, yang banyak menghindar, cuekin, mungkin ada yang pergi meninggalkan hubungan ini detik ini seseorang yang suka bercanda, mungkin seorang janda atau duda, seorang yang cukup tegas, ada ketertarikan chemistry yang cukup kuat dan seorang pengontrol. Nah, di sini teman-teman kita cuba lihatkan, mungkin ada kata-kata dari dia yang sudah lama tidak kamu dengarkan atau mungkin tidak dia ungkapkan bagi memberikan kamu semangat ke arah soul renewal, pembaharuan jiwamu. Kita lihatkan di sini teman-teman Apa pun yang berlaku dalam hidup kamu teman-teman, jangan malu. Jangan malu menyatakan dengan tulus kamu ini datang dari mana? Kamu ini siapa sebenarnya? Jangan lupa dasar kamu. It is okay to be who you are. Yang penting jadi your authentic self, diri kamu sendiri. Biarkan orang menghakimi kamu. Mereka tidak tahu lika-liku kehidupan kamu, bagaimana kamu bersusah payah. Kamu datang dari arah mana? They don't know your background. Biar mereka menghakimi kamu. Tetapi di sini saya sarankan kita maafkan. Jangan ada perasaan benci. Bedakan monyet yang baik dan monyet yang tidak pintar. Jangan jadi monyet-monyet yang bergabung di kerumunan. Baik teman-teman, kita lihatkan kata-kata dari dia untuk memberikan kamu semangat ke arah soul renewal kamu, pembaharuan jiwa kamu. Jikalau kamu fokuskan energi ini dengan baik, you will be surprised. Ada kata-kata yang mungkin kamu dengarkan dari dia, tetapi dia tidak ungkapkan. Kak, ni pelik sekali, Kak, dia tidak ungkapkan. Bagaimana saya dapat mendengarkan? Kamu sudah tahu sebenarnya. Kita dengarkan Mencintai dan hidup bersamamu. Nah, ini menunjukkan ke arah bonding tadi Mungkin ada yang pernah terikat di sini Mungkin ini bekas ataupun mantan isteri atau suami Mungkin ada seperti itu mantan gebetan, mantan tunangan yang ada ikatan. Mungkin bukan gebetan mantan tunangan, isteri atau suami. Ataupun seseorang yang pernah menjalankan hidup dia dengan kamu sekian lama.
Mencintai dan hidup bersamamu adalah perjalanan yang manis. Dia mengakui, teman-teman, kamu seorang yang memberikan memori-memori yang indah, memberikan semangat kepada hidupnya. Kita lihat lagi ya. Aku rindu canda tawamu. Nah, di sini ya, seseorang yang bercanda tawa dengan kamu, dia juga sangat merindukan canda tawamu. Jikalau kalian mungkin ya sedang long distance relationship atau menghindar dari satu sama lainnya, sangat merindukan canda tawamu. Kamu selalu membuat jantungku berdegup kencang. Ini cukup sinkron dengan chemistry ya. Seperti saya sebutkan barusan tadi, ketika memandang ke arah kamu, berada berdekatan dengan kamu, hatinya akan berdegup-degup. Nah, ini mungkin sesuatu yang tidak dia akui secara langsung di hadapan kamu, tetapi dia rasakan degupan jantungnya. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan tanpamu. Itu tidak terpikirkan. Kamu tahu, teman-teman, orang ini sebenarnya tidak boleh tanpa kamu. Tetapi ini kelemahan yang tidak akan dia akui ya. Nanti hilang rasa hero-nya, nanti hilang rasa heroinnya. Mungkin cukup gengsi untuk mengakui ini. Sebenarnya dia tidak berani untuk memikirkan ya, bagaimanakah keadaan ke depannya nanti tanpa kamu. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan tanpamu. Tidak terpikirkan. Kamu adalah alasan kuat untuk ku tersenyum, kembali terinspirasi. Nah, dengan keberhasilan kamu di sini, teman-teman, your soul renewal, pembaharuan jiwamu, dia terinspirasi untuk mengikut serta, menjadi seperti kamu. Melihat senyuman kamu yang berjaya ini, seperti kembali terinspirasi untuk menjadi seorang seperti kamu. Pembaharuan jiwa kamu ini seperti turut menginspirasi orang lain. Tiba-tiba, semua lagu cinta, ungkapan romantis yang manis, mengungkapkan rasa cinta di hatiku padamu. Wow! Ketika mendengarkan lagu dan irama, sekali lagi ya, something got to do with music. Semua lagu-lagu cinta, tidak kira lah dalam apa pun bahasanya. Bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Inggeris ya, mungkin dalam bahasa Mandarin. Tiba-tiba semua lagu cinta, ungkapan romantis yang manis, mengungkapkan rasa cinta di hatiku padamu. Dia mengenangkan kamu ketika mendengarkan sebuah lagu, irama, atau ada lagu-lagu yang didedikasi. Kamu lihat, teman-teman ya, chemistry. Ketertarikan ini masih berjalan. Kerana melalui lagu dan irama ini kalian terkoneksi. Nah, ini seperti kata-kata penyemangat ya, ke arah soul renewal kamu. Nah, jikalau kamu sudah memfokuskan energi kamu ya, di awal pembacaan ini sehinggalah detik ini ya, kamu akan merasakan energi ini cukup resonate. Tetapi jikalau kamu tidak fokuskan kepada ke arah general reading, maka mungkin ada energi yang ketarik, ada energi yang tidak resonate. Teman-teman ambil mana yang resonate sahaja. Nah, teman-teman, sebentar tadi saya ada mengatakan ya, ketidakhadiran energi Gemini dan Libra. Di sini kita ada the Sword Suit yang melengkapkan ke-12 zodiak sign ya, Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang terkuat sudah saya utarakan tadi ya. Kita akan buka beberapa initial. Mata si dia dan orang banyak yang berbinar-binar ketika melihatkan pembaharuan jiwamu. Siapakah dia? Nah, kamu lihatkan initial ini ya. Kamu tahu, teman-teman, pada waktu yang sama, saya tiba-tiba menangkap ya, ada beberapa di antara mereka ini yang berkedudukan baik. Mungkin ada yang keturunan raja, berdarah raja, yang turut mengagumi kamu. Setelah melihatkan pembaharuan jiwamu, mereka yang ada kedudukannya, jabatan yang baik, juga turut mengagumi perubahan di diri kamu. Kerana pembaharuan jiwa kamu ini amazing. Sesuatu yang tidak sangka dapat kamu lakukan ya, kejayaan kamu. Mungkin sebelum ini kamu orang yang tidak mudah memaafkan, tetapi kamu berjaya ya, mengendali isu ini. Kerana ada soul renewal yang membuat kamu berjaya tidak berdendam, melepaskan dendam, dan tidak lagi mengalami kesukaran untuk memaafkan seseorang. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Kamu jadi lebih seperti berkelas, mempunyai pemikiran yang cukup bijak. Y Yankee, M Mike, Z Zulu, S Sierra, U Uniform, B Bravo, F Foxtrot, T Tango, K Kilo, V Victor,
Q, Quebec, G, golf dan terakhir sekali ada huruf E, echo. Baik teman-teman, jikalau tidak ada initialnya tidak mengapa ya. Ini hanyalah pembukaan sampingan untuk kamu yang merasakan ini cukup penting ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. Buangkan segala kebencian. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di bacaan utama saya dari pukul 7 ke 8 malam ini. God bless you all. Bye, take good care.